Salam, saudara yang dikasihi Tuhan. Syukur kepada Allah karena anugerahnya kita terus diberikan kekuatan untuk dapat menjalani hari-hari kita. Pada saat ini kembali renungan ceria menyapa saudara sekalian dimanapun saudara berada, baik warga jemaat GKSBS dalam 4 provinsi ataupun saudara-saudara di luar GKSBS yang berkenan mendengarkan renungan ceria. Sebelum kita mendengar bagian dari sabda Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pertolongan-Mu, anugerah dan karya-Mu. Saat ini berbicara kepada kami melalui firman Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, renungan kali ini saya ambilkan dari bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yosua pasal 10 ayat 12 sampai ayat 14. Silahkan saudara menyimaknya, saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia seperti demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Tema yang saya angkat adalah mungkinkah? Dalam kehidupan sehari-hari, rasa khawatir, was-was, tidak percaya dan sejenisnya seringkali muncul, bahkan memengaruhi umat Tuhan, sehingga yang terjadi adalah pesimis, lalu mencari celah dan logika yang dimainkan. Tidak salah dalam konteks zaman saat ini, ilmu pengetahuan dan segala hal harus dapat dibuktikan secara real, dan itu perlu. Namun ketika bicara soal kuasa Tuhan, tentunya kadang pun kita terjebak, mungkinkah Tuhan sanggup melakukannya? Karena saking banyaknya pergumulan yang ada. Namun dari bacaan kita pada saat ini, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa karya Allah melebihi logika. Karya Allah melebihi segala yang dipikirkan oleh manusia. Mengapa tidak? Yosua dalam pasal 10 ini berperang melawan 5 raja sekaligus beserta tentaranya. Bahkan diukur dari kekuatan, yang mati dibunuh oleh orang Israel tidak lebih banyak dari mereka yang mati karena tertimpa hujan batu. Nah, inilah yang pertama yang perlu diperhatikan, bahwa Allah mampu menggunakan berbagai cara, berbagai hal untuk dapat menolong umatnya. Bukan soal manusia atau apapun, tetapi benda mati pun dapat digunakan oleh Allah menolong
orang yang hidup. Tentu ini juga mungkinkah, tetapi nyatanya terjadi. Dan yang lebih lagi terjadi dan secara hukum alam, tentu para ilmuwan juga akan berkata tidak mungkin. Tetapi realitanya, matahari, bulan tidak bergerak, artinya waktu sempat berhenti 1 hari penuh atau 12 jam. Tentu kalau kembali kita bayangkan, bumi berputar pada porosnya, planet berputar, kalau berhenti berarti terjadi bencana alam. Tetapi ternyata semua itu dihentikan dan tidak terjadi bencana alam. Tentu ini juga menjadi hal yang sulit untuk dapat dimengerti kalau kita paksakan dengan akal pikiran manusia yang penuh keterbatasan. Tapi tentu bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini yang secara gampang kita menerimanya. Begitu juga dengan keselamatan. Mungkinkah orang yang berdosa tidak mendapatkan penghukuman? Dan bahkan lebih dari itu, dihapuskan dosanya. Tetapi karena kasih Allah, itu terjadi melalui karya Allah di dalam Kristus Yesus. Yang mau saya sampaikan dalam bagian ini, saudara yang dikasihi Tuhan, bukan soal bagaimana matahari, bulan tidak bergerak, bahkan pasukan yang melawan bangsa Israel terkalahkan. Tetapi soal bagaimana Yosua sebagai pemimpin yang berdoa di dalam ayat yang ke-14. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Soal penyerahan, soal kebergantungan, bahkan percaya total. Ini yang dalam konteks kekinian yang serba canggih ini kita diingatkan melalui sabda Tuhan ini. Percayalah dengan sungguh-sungguh, bergantunglah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Izinkan Tuhan yang berjalan di depan kita, memimpin kita, bukan pengetahuan dan ego kita dalam kehidupan ini. Meskipun secara manusia bisa saja pergumulan, masalah dan sebagainya yang begitu rumit bertubi-tubi hadir. Tetapi ketika kita mau bergantung sepenuhnya seperti Yosua, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar dan kemenangan. Dan karya Allah sangat mungkin terjadi. Oleh sebab itu, kita yang sudah mendapatkan kasih karunia, yakinkan dalam diri kita bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu yang secara manusia sulit dipahami. Tetapi bagi Allah yang penuh kuasa itu, tidak ada hal yang tidak mungkin ketika Allah berkehendak. Kuncinya adalah keberserahan total. Selamat berkarya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dimanapun saudara berada. Salam sehat,